Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, silakan KM pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Untuk hari ini siapa yang berhadir? Rizka kalian. Rizka, kalian? Fajar. Fajar. Rizka nama? Izin. Kalian? Fakir. Fajar? Alfa. Berarti 3 orang yang ada ya. Ya. Untuk materi sebelumnya, ada yang masih ingat? Tentang apa? Pengurusan jenazah. Warda, apa saja kewajiban kita terhadap jenazah? Ada 4. Apa saja? Memandikan, Ya. mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. Yang lainnya masih ingat kan? Masih. Tentang jenazah? Insyaallah. Lanjut saja kita ke materi selanjutnya, yaitu bab 4, saling menasihati dalam Islam. Bab 4. Ada yang mau kasih pendapat dulu? Dari judul ini, saling menasihati dalam Islam. Menurut Trisna, Saling mengajak kebaikan. ya, lanjut Rosa. Saling menasihati dalam Islam. Contoh-contohlah sehari-hari. Menasihati orang-orang atau teman kita yang berbuat kesalahan. Misalnya makan sambil berdiri, dinasihati. Menasihati adalah kewajiban kita saling memperbaiki kepribadian teman kita, saling mengasih semangat antar teman kita, dan juga termasuk dalam menasihati, nasihat dan kebaikan. Lanjut kita ke selanjutnya, itu tentang yang akan ibu jelaskan, yaitu ada 3 tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Untuk khutbah itu artinya nasihat. Khutbah berasal dari kata khotoba yang tubuh khutbatan. Khutbah menasihati dalam forum, contoh misalnya khutbah sholat Jumat, terus khutbah ketika Idul Adha, Idul Fitri. Jadi kalau khutbah itu lebih spesifik, jadi menasihatnya itu dalam kegiatan beribadah, paham? Jadi kalau misalnya menasihati ketika rangkaian sholat Idul Adha, itu namanya khutbah, menasihatnya itu. Selanjutnya yaitu tentang tabligh. Kalau tabligh artinya menyampaikan, asal katanya itu balagha yuballighu tablighun. Menyampaikan. Rasulullah mempunyai sifat tabligh, artinya menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu adalah salah satu sifat Rasulullah yang tabligh. Contohnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu menyampaikan. Jadi kalau misalnya tabligh, tapi tabligh juga bisa
kalau misalnya tabligh itu menyampaikan tapi nggak sama dengan khutbah gitu. Kalau khutbah kan dalam rangkaian ibadah tertentu, kalau tabligh tidak beraturan gitu, kayak sholat Idul Adha, Idul Fitri. Selanjutnya itu dakwah. Kalau dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'wan. Ini salah. Ini apa? Isi masdarnya dakwatan. Artinya menyeru. Berarti kalau yang menyeru memanggil ya, itu dakwah. Jadi dakwah itu mengajak orang lain, menyeru orang lain, jadi menasihatnya itu dalam rupa panggilan, dalam rupa menyeru. Misalnya Fitria memanggil temannya, adik kelasnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu termasuk dakwah, menyeru dalam kebaikan sholat berjamaah. Sampai di sini dulu tentang pengertian yang tadi, khutbah, tabligh, dan dakwah. Dalam dakwah ada yang mau ditanyakan? Untuk dalil selanjutnya, dalil tentang menasihati dalam Islam, Quran surat Al-Asr ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 3. Silakan, ada yang mau baca? Sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ada yang mau menjelaskan sepenggal ayat itu? Silakan. Jadi kewajiban kita sebagai muslim harus saling mengingatkan kepada sesama muslim juga. Misalkan contohnya ada teman kita yang sedang melakukan kesalahan nih di kelas misalkan. Nah, kita tuh harus menegur dengan baik. Nah, selain menegur juga kita harus memberikan nasihat yang baik juga agar tidak melakukannya kembali. Baik, terima kasih Wardah dan Trisna. Jadi ketika kita dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa seorang kita itu sungguh manusia itu dalam kerugian. Jadi intinya sebenarnya itu kita ini orang yang dalam perjalanan, yang tersesat, bukan yang dalam kerugian. Kalau misalnya kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling memberi nasihat, otomatis ketika kita memberi nasihat kepada teman kita termasuk adalah orang yang tidak merugi di dunia ini. Jadi kenapa sih menasihati dalam Islam ini termasuk ke dalam sifat muslim yang harus diamalkan gitu. Karena kita tidak tahu yang membawa kita ke surga itu lewat mana, dari pintu mana, gitu kan. Jadi ketika kalian sedang di sekolah, di rumah, kalau misalnya melihat teman kita yang misalkan ada yang jahat atau ada yang jahil kepada temannya, yuk saling menasihati dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Jangan langsung misalkan Denny jangan gitu, meskipun itu salah, tapi kita harus menggunakan dengan kata-kata yang baik, yang lembut, yang sopan gitu ya.
membuang-buang air sama bazir kan, kamu nasihati dengan ayat yang tadi atau tidak membacakan ayatnya gitu kan, dengan bahasa kamu. Mungkin untuk materi hari ini ibu cuma sekian. Ibu mau kasih kalian PR, cari nanti di rumah apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menyampaikan nasihat kepada teman, orang tua, dan guru, ya. Terus yang selanjutnya dua ya PR-nya, dan juga cari dalil tentang menasihati dalam Islam. Jadi 2 PR-nya. Kalian cari contoh tadi apa? Lupa ya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika kamu akan menasihati. Dan dalil. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bertemu kembali dan semuanya sehat selalu. Silakan tutup pertemuannya, tutup doa dengan doa oleh KM. Semoga pada baiknya kita baca doa dalam hati membaik. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.